Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Zuhra dengan NPM 1903 10 10 10 082. Saya mahasiswa semester 7 dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dengan dosen pengampu Dr. Sriwangi Rahayu SH.M.Pu. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan ujian mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan perlindungan merek dan indikasi geografis. Kekayaan intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Karenanya, perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan merek. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara permohonan merek. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang dan jasa. Dan yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Komisi Banding Merek. Yang keenam, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Yang ketujuh, ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedelapan, ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Yang kesembilan, ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang pelayanan permohonan kekayaan intelektual secara elektronik. Dan yang ke-10 ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geografis. Baik, kemudian kita akan membahas tentang definisi dan lingkup merek. Ada di pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Memberikan definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, baik dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ada suara, hologram, ataupun kombinasi dari 2 ataupun lebih dari unsur-unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang ataupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek juga meliputi 2 lingkup, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Kemudian merek jasa adalah yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama ataupun dengan badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Kemudian, selain ada 2 ruang lingkup di atas, maka Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan perlindungan terhadap merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang ataupun jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasan yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang ataupun badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang ataupun jasa jenis lainnya. Kemudian dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha. Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dan dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif,
Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif. Kemudian ketentuan mengenai penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat tentang pengaturan mengenai yang pertama sifat, ciri umum, ataupun mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan. Kemudian ada pengawasan atas penggunaan merek kolektif, dan yang terakhir yang ketiga ada sanksi dan pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif. Kemudian ada tujuan perlindungan merek. Hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sendiri merek tersebut. Yang kedua, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, barang ataupun jasa. Selain memiliki tujuan tersebut, merek juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang ataupun jasa yang satu dengan jasa lainnya. Kemudian ada sebagai alat promosi ataupun iklan barang atau jasa. Kemudian sebagai dasar untuk membangun citra ataupun reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang ataupun jasa tersebut. Kemudian ada sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenal oleh konsumen lainnya. Kemudian ada sistem perlindungan merek. Pelindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif ataupun pendaftar pertama. Adapun maksud dari pendaftar pertama tersebut adalah permohonan yang diajukan yang telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang disebut dalam pasal 13 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan didaftarkan terlebih dahulu, maka pelindungan hak atas mereknya akan mulai berlaku sejak tanggal penerimaan. Kemudian, hak atas merek yang terdaftar terdapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun. Sejak dari tanggal penerimaan dan perlindungan yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Kemudian ada hak dan kewajiban serta manfaat merek terhadap merek yang sudah terdaftar. Maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemilik serta menimbulkan manfaat bagi pemilik merek maupun konsumen. Yang pertama, pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek yang sudah terdaftar dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama dengan menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek akan diperoleh setelah merek tersebut terdaftar sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kemudian pemilik merek juga wajib menggunakan mereknya dalam perdagangan barang ataupun jasa yang sesuai dengan jenis barang ataupun jasa yang dimohonkan pendaftaran. Kemudian manfaat bagi pemilik merek. Pemilik merek dapat membedakan produk berupa barang ataupun jasanya sendiri yang dimiliki terhadap para pesaing lainnya. Kemudian pemilik merek senantiasa akan menjaga mutu barang dan atau jasa yang diperdagangkannya dan juga meningkatkan inovasi produk baru. Kemudian juga bagi konsumen mampu membedakan dengan mudah antar produk yang asli dengan produk yang identik ataupun yang mirip. Kemudian konsumen yang merasa puas atas suatu produk tersebut maka akan membeli dan memakai kembali barang dan atau jasa tersebut karena mutunya lebih terjamin. Kemudian saya akan membahas tentang definisi dan tujuan perlindungan indikasi geografis. Yang pertama, definisi indikasi geografis berdasarkan pasal 1/6 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang ataupun produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau faktor kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Hak indikasi geografis adalah hak eksklusif yang mana diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis tersebut. Yang kedua, ada tujuan perlindungan indikasi geografis. Tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayahnya.
Kemudian ada juga tujuan-tujuan lainnya adalah untuk menjaga kualitas produk khas wilayah, menjaga kelestarian wilayah, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat untuk menghasilkan produk dari khas wilayah tersebut, dan ada untuk memperkuatkan kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah, dan yang terakhir ada untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayahnya tersebut. Kemudian, permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang ataupun jasa berupa produk sumber daya alam, barang kerajinan tangan, yang terakhir ada hasil industri. Kemudian pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Indikasi geografis dapat dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar yang diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.